نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف خيركم من تعلم القرآن فعلمه jemaah salat maghrib di Malaysia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah sangat banyak, memberikan kita hidup seharian, bahkan berhari-hari, bahkan seumur hidup kita menghitung nikmatnya, maka tidak akan pernah terhitung. Di setiap butiran air itu ada nikmat Allah. Di setiap hembusan nafas ada nikmat Allah. Di setiap pancaran cahaya matahari ada nikmat Allah. Di setiap waktu, setiap saat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun mensyukuri nikmat Allah itu tidak mudah. Mensyukuri nikmat Allah tidak gampang karena nikmat itu melalaikan. Nikmat itu melalaikan. Harta itu melalaikan. Tidak banyak orang bersyukur dengan hartanya. Jabatan juga kadang melalaikan. Tak banyak orang juga bersyukur dengan jabatan. Lupa dengan amanatnya, lupa dengan janjinya. Maka bersyukur itu butuh power. Syukur itu butuh kekuatan. Kekuatan itu iman. HP itu nikmat dari Allah. Tapi HP kan juga melalaikan. Kalau nggak ada power keimanan, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan hal-hal yang lain. Lebih sibuk Facebooknya, lebih sibuk WA-nya daripada membaca Quran. Harta juga melalaikan. Kalau tidak ada power keimanan datang dari Allah Subhanahu wa taala, tak mudah juga mensyukuri nikmat harta. Ikhwan fillah subhanallah, nikmat Allah banyak. Ada nikmat yang kita minta, ada juga nikmat yang tidak kita minta. Seperti Nabi Musa alaihi wasallam minta sama Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi washdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta sama Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada, wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkanlah kekakuan lisan, yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami perkataan. Minta
Nabi Musa tadi. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyelamatan dari Allah, kenikmatan dan itu tidak diminta oleh Nabi Musa. Maka ibadah masyaallah, bahkan kenikmatan yang tidak kita minta boleh jadi lebih baik daripada kenikmatan yang kita minta. Rumah yang sekarang kita tempati, yang Bapak Ibu tempati boleh jadi itu adalah rumah yang tidak ingin Bapak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak atau harta atau jabatan boleh jadi itu tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dikasih oleh Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemahalan buat Allah Subhanahu wa taala. Salam berturut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pada kesempatan maghrib kali ini tema kita yaitu mengunduh mutiara dan kisah penghuni gua yaitu Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini banyak ustaz yang menyampaikan, banyak ulama-ulama kita yang menyampaikan. Dan kisah ini, kisah Ashabul Kahfi, kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Memang dalam Al-Quran banyak kisah, banyak qasas minan nadhim, minan nabiyyin wal mu'minin. Itu kisah orang-orang terdahulu dari para nabi dan juga orang-orang ilmu. Bahkan tidak hanya mengisahkan orang-orang baik, tidak hanya mengisahkan orang-orang saleh, tapi juga mengisahkan al-kufar dan muslimin, yaitu mengisahkan tentang orang-orang kafir, para pendusta. Mengisahkan tentang keteladanan, kisah keteladanan Nabi Ibrahim, keberanian Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang sabarnya Nabi Ya'qub, sabarnya Nabi Ayyub, kisah tentang perjuangan Nabi Yusuf atau ujian-ujian yang dihadapi Nabi Yusuf, dan juga ujian-ujian yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Dalam Quran itu, Quran sering mengulang-ulang kisah. Quran itu sering mengulang-ulang kisah. Kenapa? Kisah-kisah itu diulang. Disebutkan asyai' idza takarrara takarrara. Asyai' segala sesuatu itu idza takarrara, ketika diulang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai 10 kali, bahkan sampai tidak berbilang, takarrara maka akan menghujam. Segala sesuatu ketika diulang-ulang akan menghujam, akan melekat, akan menginspirasi, akan mengakar. Segala sesuatu ketika diulang-ulang maka akan bercuci otak seseorang. Kayak iklan di TV yang sering nonton TV, itu kan diulang-ulang. Apapun makanannya, minumannya, pasti tahu kan kelanjutan dari disebutnya. Pasti tahu kelanjutannya. Kenapa diulang-ulang? Tidak hanya diulang-ulang di televisi, bahkan diulang-ulang di spanduk di tempat-tempat makan, di warung-warung makan. Asyai' idza takarrara takarrara. Segala sesuatu itu diulang-ulang akan menghujam, akan melekat, akan terngiang-ngiang di alam bawah sadar. Dalam Quran diulang-ulang tentang Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, As-Sami' Al-Basir, Al-Qawi, Al-Ghani, Al-Mughni, agar menghujam dalam keyakinan kita, dalam sanubari kita punya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah yang maha kuat, maha perkasa, maha kaya, maha mengkayakan, Allah An-Nafi. Ikhwan fillah. Maka dalam pengulangan dalam Al-Quran tidak hanya semata pengulangan, tapi juga tanah fil uslub, tapi merupakan apa? Variasi dalam pengungkapan uslub, ungkapan-ungkapan Al-Quran yang sangat mengagumkan. Ikhwan fillah. Kisah ini adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, para pemuda Al-Kahfi. Saya dimulai nanti dari ayat yang ke-9. Jadi kisah itu kisah yang menakjubkan. Al-Kahfi adalah anna Ashabul Kahfi war-Raqim kanu min ayatina ajab. Apakah kamu mengira anna Ashabul Kahfi, bahwasanya Ashabul Kahfi yaitu penghuni Al-Kahfi. Suaranya
Dari tadi gempar-gempor tak ada suaranya ya. Aduh, udah sarser suara tak ada. Ikhwani fillah sadakumullah. Jadi am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira menyangka anna ashabal kahfi, bahwasanya pemuda ashabul kahfi warraqim dan ar-raqim kanu min ayatina ajaba. Tanda kebesaran Allah bukan hanya ashabul kahfi. Tanda kebesaran Allah banyak. Matahari, bulan, bintang, siang, malam, gunung, lautan, bumi adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah ashabul kahfi. Al-kahf adalah al-ghar al-wasi' fil jabal. Al-kahfi adalah al-ghar al-wasi' fil jabal. Al-ghar yaitu gua yang luas, ya. Al-ghar al-wasi' gua yang luas fil jabal, yaitu di gunung. Guanya luas, ya. Al-ghar al-wasi' fil jabal. Kemudian ar-raqim adalah ismu kalbihim, nama anjingnya. Ada yang mengatakan, mentafsirkan ar-raqim adalah ismu kalbihim, yaitu nama anjingnya para pemuda ashabul kahfi. Ada juga yang menyebutkan ar-raqim adalah ismul wadi alladhi fihi al-kahf, yaitu nama lembah yang di dalamnya ada gua. Ashabul kahfi. Ikhwani fi nasadakumullah. Kita bacakan dulu ayatnya. Nanti kita unduh mutiaranya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka para pemuda ashabul kahfi, mereka mencari perlindungan. Idh awal fityatu ilal kahfi, mencari perlindungan ke dalam gua. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmah, yaitu kasih sayangmu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, ya Allah, sediakanlah untuk kami min amrina, untuk urusan kami, rasyada, petunjuk. Mereka lagi dikejar-kejar, lari mencari pelindungan ke dalam gua, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Sudah masuk ke dalam gua, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka. Darabna ala adhanihim hijaban. Ditutup telinga mereka, dihijab telinga mereka, li'alla yusmi'as saut, agar mereka tidak mendengar suara. Sekecil apapun tidak ada suara yang bisa masuk ke telinga mereka. Enak tuh tidurnya kayak gitu. Tak ada suara yang masuk. Tidak ada suara yang masuk ke telinga mereka yang bisa mengganggu mereka sehingga mereka bisa tertidur pulas. Sinina adada, bertahun-tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, Allah bangunkan mereka. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya mereka ba'atsuhum ka ba'tsil mauta min quburihim. Itu seperti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para penghuni kuburan yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan-kuburan mereka, agar mereka ini lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, agar kami ini lebih tahu mana kedua kelompok yang lebih benar dalam menghitung berapa lama mereka itu tertidur. Karena kelompok ini berselisih dalam masalah waktu ini. Para pemuda ini berselisih karena saking lamanya ini, berapa lama nih kita tidur ini. Mereka berselisih. Kemudian ikhwani fi nasarakumullah, baru mulai ceritanya. Nahnu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad cerita mereka, kisah mereka itu dengan benar. Ay al-mutabiq lil waqi, yang sesuai dengan kenyataannya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para pemuda. Fityah amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambah mereka itu petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim, kata Allah, kami kuatkan mereka. Ay qawainahum bis sabr, kami kuatkan kesabaran mereka. Ini butuh perjuangan. Mengatakan kata-kata di hadapan, berkata di hadapan raja yang kafir, raja yang zalim, itu butuh keberanian. Dikuatkan oleh Allah. Wa rabatna ala qulubihim, meninggalkan keluarga,
meninggalkan orang tua, meninggalkan kota mereka, menuju ke gua itu butuh kekuatan, butuh kesabaran, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim idz qamu, ketika mereka berdiri. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dengan lantang mereka mengatakan di hadapan para penguasa itu, Rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah pencipta, pemilik, ownernya langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Selama-lamanya kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami melakukannya, laqad qulna idan syatata. Kalau kami mengatakan yang tidak sesuai, maka sungguh kami berada jauh dari kebenaran. Mereka para pemuda Ashabul Kahfi ini berani mengatakan, berani mengkritik kesalahan kaumnya. Haula qaumun ittakhadhu min dunihi ilaha. Mereka adalah orang-orang kaum kami ittakhadhu min dunihi ilaha. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Laula ya'tuna 'alaihi bisultanin bayyin. Kenapa mereka tidak menghadirkan hujah, yaitu ilmu yang jelas? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ikhwan fillah nasarakumullah, mereka masuk ke dalam gua. Wa idzi i'tazaltumuhum, ini perkataan mereka. Ketika kalian sudah meninggalkan kaum kalian, wa ma ya'buduna illallah, dan juga meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah, itu meninggalkan berhala, fa'wu ilal kahf. Masuklah, berlindunglah ke dalam gua. Yaghshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah Subhanahu wa taala akan ngasih rahmat, mencurahkan rahmat. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan sediakan untuk kalian sesuatu yang berguna ketika kalian dalam gua. Kemudian ikhwan fillah nasarakumullah, di situ dijelaskan tentang Allah menjaga mereka, menjaga tubuh mereka. Wa tara syamsa idza tala'at, ketika engkau melihat matahari terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, matahari condong ke arah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal, kemudian ketika terbenam condong yaitu ke arah kiri. Kemudian di situ wahum fi fajwatin min, dan mereka berada di gua yang sangat luas. Jadi fajwah itu, jadi al-kahf adalah bukan ghor. Jadi al-kahf itu adalah gua yang luas. Jadi udara, sirkulasi udara itu masuk, ya, sirkulasi udara masuk, cahaya matahari masuk, sehingga badan mereka, tubuh mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'dalika min ayatillah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fahuwal muhtad, siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan pelindung dan juga penolong atau pemberi petunjuk. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud, engkau melihat, engkau menyangka ayqadha, mereka itu bangun, mereka terjaga, wa hum rukud, padahal mereka tidur. Disebutkan, kata Dr. Abdul Karim Az-Zaidan, beliau mengatakan bahwasanya wa tahsabum ayqadha, disangka. Jadi orang, andaikan ada orang yang melihat mereka, dikiranya itu mereka itu bangun, dikiranya mereka itu enggak tidur. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala membuka mata mereka, jadi matanya tidak terpejam. A'yunuhum munfatihah, mata mereka itu terbuka. Mata mereka apa? Terbuka, tidak tertutup. Maka disebutkan wa tahsabuhum ayqadha, engkau menyangka ayqadha, mereka itu bangun, wahum rukud, padahal mereka lagi tidur nyenyak. Kata Allah, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal, badan mereka, tubuh mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala ke kanan dan ke kiri. Kata Ibnu Abbas, andaikan mereka itu tidak dibolak-balik badan mereka, maka akan dimakan oleh tanah. Akan dimakan oleh tanah. Andaikan badan mereka tidak bolak-balik, maka mereka akan terbakar oleh sinar matahari. Karena lama, bertahun-tahun, 309 tahun. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, kemudian anjing mereka basitun, yaitu membentangkan lengannya bil wasid, yaitu di depan pintu gua. Lawi tala'ata alaihim, andaikan kau melihat mereka, mau melihat para pemuda Ashabul Kahfi, lawallaita minhum firara, pasti kalian akan lari, wala mulita minhum ru'ban, dan kalian takut. Jadi mereka betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
tubuh mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan matahari, dari dimakan tanah, kemudian mereka juga dijaga dari manusia. Manusia yang mendekat ke situ takut semuanya. Manusia yang dekat gue itu pada takut-takutan. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala mulita minhum ru'ba, pasti akan takut. Kemudian nanti ikhwan fillah sadaqallah, mereka dibangunkan, kemudian mereka sering bertanya berapa lama tidur, kemudian mereka sedikit mengemukakan pendapatnya, kemudian Allah yang lebih tahu. Dalam salah seorang mereka mengatakan, falyanzur ayyuha azka ta'ama minkum, kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian cari makanan, ya, cari makanan, wal yatalattab, bersikap lemah lembut nanti ketika cari makanan, wala yusyiran nabikum ahada, dan tidak boleh menceritakan rahasia kita ini. Nah, ikhwan fillah sadaqallah, di sini mutiaranya apa? Yang pertama adalah pemuda. Innahum fityah. Jadi pemuda. Ikhwan fillah sadaqallah, masjid ini kalau dipenuhi oleh pemuda, maka akan ditakuti oleh musuh. Pemuda sangat berharga di mata Islam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika taat kepada Allah. Pemuda ketika taat kepada Allah harganya mahal. Pemuda yang tumbuh nasya'a fi ibadatillah harganya mahal. Bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Di tengah derasnya gelombang syahwat, kok ada pemuda yang sholat di masjidnya di saf awal, di saf yang paling terdepan. Masya Allah, pemuda yang luar biasa. Di saat manusia sibuk dengan HP-nya, dengan handphonenya, para pemuda ini memegang Al-Qur'annya, menghafalkan Al-Qur'an. Di saat yang lain terlelap dalam tidurnya, atau di saat yang lain pemuda-pemuda yang lain nongkrong, ngamen dan lain sebagainya, pemuda ini bangun di tengah malam. Luar biasa. Maka ikhwan fillah sadaqallah, bila pemuda ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah pemuda yang sangat berharga di mata Islam. Itu yang pertama. Karena dahulu ketika dakwah dimulai, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fityah, mereka adalah aqbal lil haqqi. Para pemuda itu lebih cepat untuk menerima kebenaran. Para pemuda itu lebih cepat untuk menerima kebenaran dibandingkan minasyuyukh, daripada orang-orang tua. Kita lihat yang masuk Islam di awal-awal para pemuda, yang memperjuangkan Islam para pemuda, karena masih punya kekuatan. Jangan sampai kita yang masadakumullah umurnya masih muda, tapi dalamnya 70 tahun, malas bawaannya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi di sini insya Allah, meskipun orang tua dalamnya itu muda-muda, ya kan Pak? Muda-muda. Meskipun sudah putih, sudah meninggalkan dunia hitam, putih kan? Tapi jiwanya masih muda. Masya Allah. Yang ditakutkan musuh Islam adalah para pemuda. Maka mereka yang pertama kali untuk melemahkan kekuatan Islam adalah kekuatan pemuda. Ikhwan fillah sadaqallah. Maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi pertanyaan pada hari kiamat adalah tentang masa muda. Untuk apa dipakai masa muda itu? Itu yang pertama. Yang kedua, cepat saja. Yang kedua adalah wazidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk. Di sini ada yang mengomentari para ulama bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman fi jawfi ahadikum la yakhlaq kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah ayujaddida imanakum." Kata Nabi, iman kalian itu, iman yang ada dalam dada kalian itu la yakhlaq, akan usang sebagaimana usangnya baju. Mudahnya gini, ada orang yang dulunya sholat tahajud, gres, bajunya kayak masih fresh gitu, bajunya masih baru, seakan-akan bajunya masih baru, sholat tahajud. Sekarang udah usang, udah nggak ada sholat tahajud lagi. Dulunya rajin baca Quran, setiap hari 1 juz, sekarang sudah tidak ada lagi baca Quran, usang. Dulunya rajin qobliyah ba'diyah, sekarang udah nggak ada lagi.
Rajin sholat tahajud, nggak ada lagi. Rajin sholat duha, sudah tidak ada lagi. Rajin silaturahmi, sudah tidak ada lagi. Betul-betul sudah usang keimanannya. Ikhwan fillah sadaqallahu, iman yang ada dalam dada kita itu bisa bertambah. Ziyadatuhu bitta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah. Majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis ilmu dimanapun, selama di dalamnya disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang perkataan para salaful ummah, tentang kebenaran, tentang kebaikan, maka di situ akan menambah iman. Salat yang kita lakukan nambah iman, sedekah nambah iman, baca Quran nambah iman. Tapi iman itu bisa berkurang juga, ikhwan, bahkan bisa hilang iman itu dengan kekafiran. Iman bisa hilang dengan kekafiran, wal iyadzu billah. Maka ikhwan fillah sadaqallahu, di saat iman kita lemah, di saat iman kita lemah, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat iman kita lemah adalah dosa. Yang membuat iman kita lemah adalah dosa. Banyak istighfar kepada Allah. Datangi orang-orang soleh, bermajlislah dengan para ulama, bermajlis dengan para ulama. Siapapun kita, duduklah di majlis ilmu. Sesibuk apapun kita, duduklah di majlis ilmu untuk mengecas keimanan. HP itu bisa ngedrop baterainya, laptop bisa ngedrop baterainya, iman kita bisa ngedrop juga. Untuk mengecas keimanan itu, ikhwan sadaqallahu, datang ke kajian ilmu. Untuk mengecas keimanan, ikhwan sadaqallahu, lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan sadaqallahu, di sini para pemuda ini satu visi dan misi. Mereka, para salaf mengatakan, ulaikal fityah, para pemuda itu min abna'i sadati qaumihim. Jadi mereka itu adalah anak bangsawan, anak tokoh masyarakat, anak mungkin anaknya kepala suku, mungkin anaknya pejabat mereka itu. Jadi saat itu ikhwan fillah, raja dan masyarakat di situ memiliki kebiasaan, ada satu hari, itu hari raya. Di hari raya itu semua orang keluar dari rumahnya, menuju ke sebuah tempat. Apa yang dilakukan? Ya'budunal asnam. Yang dilakukan oleh mereka adalah menyembah berhala. Wa yadhbahuna laha adzabaih, dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan untuk berhala. Keluar dengan anak-anaknya. Pemuda-pemuda tadi keluar dengan orang tuanya, keluar. Kemudian sudah sampai di tempat, di TKP, mereka melihat ini tidak sesuai dengan hati sanubari. Kenapa kok mereka menyembah batu, menyembah berhala? Sehingga ikhwan sadaqallahu, mereka menyingkir, mereka keluar barisan, wa yajlis ba'idan anhum, dan mereka duduk jauh dari perkumpulan mereka itu. Satu orang ikhwan sadaqallahu duduk di bawah pohon, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, satu orang duduk di bawah pohon, kemudian yang satu mengikuti, yang lain mengikuti, dan mereka tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tidak saling tahu, tidak pernah mengenal. Ini anak pejabat, ini anak kepala suku, tidak saling mengenal. Mereka semua diam. Dan mereka juga takut mengungkapkan isi hati mereka. Takut juga. Tapi ada seorang yang memberanikan diri, karena ini kok aneh ini. Ada 7 orang kok kumpul bareng di sini. Kata pemuda ini kayaknya aneh nih. Kira-kira apa yang membuat kalian kok bisa duduk di sini? Satu orang ngomong, saya melihat kaum saya ini ketika menyembah berhala itu tidak layak, tidak pantas mereka menyembah selain Allah, tidak pantas mereka menyembah, harusnya mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Satu lagi ngomong, aku juga sama. Yang satu lagi, aku juga sama kayak gitu. Yang satu lagi, aku juga sama kayak gitu. Satu visi, satu misi, sehingga berkumpul bersatu. Kata Nabi, al-arwah junudun mujannadatun, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu seperti satu pasukan yang saling satu visi, misi, satu hobi akan kumpul. Bila beda visi misinya akan cerai, tidak akan bersama, akan pisah. Pemuda ini merasa ada satu visi bareng mereka. Kita aja di Indonesia kumpulnya sama sesama hobi, ya kan? Pecinta kopi,
kumpulnya dengan pecinta kopi. Update statusnya pun tentang apa? Tentang kopi. Dari kopi aku belajar bahwasan yang pahit itu bisa dinikmati. Update status. Pecinta bola juga sama, kumpulnya dengan pecinta bola, pencinta futsal, bapak-bapak yang suka futsal. Ngomong ke istrinya, beruntung Umi, Abi ini penjaga gawang. Gawang aja Abi jaga, apalagi Umi, anak-anak. Pecinta sepeda juga sama, kumpulnya sama pecinta sepeda. Tapi di sini kayaknya hobinya banyak di sini tuh. Kopi juga, sepeda juga, tukang jahe juga, banyak kumpul bareng. Dari sepeda kami belajar bahwasanya untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak, mengayuh pedal. Yang suka nanam jahe, apa statusnya? Statusnya, bila engkau menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Bila engkau menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Bila engkau kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Bila engkau kejar dunia, maka akhirat tidak akan kau dapat. Ikhwani fillah sadaqallah. Satu hobi akan kumpul. Satu visi, misi akan kumpul. Semua kita ini betul-betul disatukan karena iman. Lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beriman. Ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian mereka bersembunyi di gua. Pelajarannya apa? Ketika mereka bersembunyi di gua. Ketika mereka bersembunyi di gua, ini pelajarannya mereka mengambil sebab akibat untuk keselamatan. Tidak mentang-mentang mereka ini orang beriman lalu bebas saja tanpa tawakal. Islam ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu di dunia dan di akhirat itu ada sebabnya. Kata Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan nikmat, hani'an bima, ada bisi bisababiyah, binya sebab, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amalan yang dulu kalian kerjakan. Kadang dengan sifat, sebab itu dengan sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang punya sifat laki-laki perempuan bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi dan jalan keluar. Dalam masalah rizki, ikhwan fillah sadaqallah, juga harus dicari. Huwallazi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Allah yang telah menjadikan bumi mudah untuk disinggahi. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi, di segala penjurunya. Wa kulu min rizqi, makanlah rizki Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ikhwan fillah sadaqallah. Nabi Nuh ketika mendapat berita informasi dari Allah kalau kaumnya yang kafir akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh membuat kapal. Sebab keselamatan dari banjir, bikin kapal. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Nuh tanpa kapal. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghalau banjir itu dari orang-orang beriman. Tapi Allah perintahkan Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah bahtera bi'ayunina wa wahyina, atas perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya, abang-abang Nabi Yusuf ketika datang ke Mesir untuk mencari Nabi Yusuf, ya bunayya la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah engkau masuk ke satu pintu saja. Masuklah ke pintu yang banyak. Kalau semuanya ke satu pintu, ketika ketangkap semuanya. Ini sebab keselamatan. Ada ikhtiar. Siti Maryam ikhwan fillah sadaqallah, ketika di dalam mihrabnya, di mihrab ibadah mendapatkan rizki, yaitu buah dari langit, yaitu buah di musim dingin. Dia mendapatkan buah di musim buah musim dingin saat itu di musim panas, dan mendapatkan buah di buah musim panas di musim dingin. Ketika Siti Maryam keluar dari mihrabnya, ketika beliau ini mengandung dalam kondisi yang sangat lemah,
Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya." Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, disuruh digoyangkan, disuruh bergerak. Padahal dalam kondisi yang sangat lemah. Sebelumnya dapat rezeki dari langit, ketika keluar disuruh bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala agar meruntuhkan kurma-kurma yang matang. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Ikhwan fillah nasarakumullah. Pada intinya ambil sebab keselamatan. Ya, ambil sebab keselamatan. Berikhtiar. Pakai masker sekarang. Ya, pakai masker. Tapi di tempat-tempat lain kayak kemarin kami ke Sumbar, Pariaman, di kampung tak ada yang pakai masker. Tak ada satupun pakai masker. Tak ada cuci tangan, tak ada. Kalau sekarang saya cuci tangan lagi nih. Tak ada cuci tangan di sana. Masya Allah. Ikhwan fillah nasarakumullah. Terakhir. Berapa menit lagi azan? Hah? 2 menit. Jadi terakhir itu kan ada percakapan. Jadi meninggalkan yang tidak penting menuju yang penting. Kan mereka saat itu sedang bertanya nih, kapan berapa lama tidur? Kam labistum. Mereka juga nggak yakin nih berapa lama. Akhirnya mereka mengatakan fab'asu ahadakum bi barikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Jadi mereka mikir yang penting. Ini kan enggak belum, karena mereka nggak yakin berapa lamanya, akhirnya mereka mikir yang lebih penting, yaitu mereka lapar, cari makan. Yang penting apa saja, cari makan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, yaitu makanan yang enak, makanan yang terbaik. Jadi boleh kita tuh makan yang enak. Sekali-kali boleh kita makan yang enak. Sekali-kali boleh jalan-jalan. Nah, kayak kami kemarin jalan-jalan ke Sumbar. Nah, sekali-kali makan yang enak boleh, sekali-kali. Jangan tiap hari. Sesuaikan dengan kantongnya. Gitu kan? Ayyuha azka ta'aman. Tapi pastikan makanan yang masuk ke tubuh kita adalah makanan yang halal. Ingat ceritanya bapaknya Abdullah bin Mubarak, itu Mubarak, penunggu kebun delima. Ketika pemilik kebunnya itu datang meminta kepada Mubarak untuk dihadirkan delima yang manis, ternyata masam semuanya. Ditanya sama pemiliknya, kau tak tahu yang mana yang manis, mana yang masam? Tak tahu, karena kau tidak pernah mengizinkanku untuk makan, sehingga aku tak tahu mana yang manis, mana yang masam. Yang betul aja kau nih, betul. Akhirnya ditanya ke tetangganya. Habis waktunya. Ikhwan sadakumullah, terakhir ya sedikit, ditanya ke tetangganya, kata tetangganya, betul dia tidak pernah makan satu butir delima pun. Kemudian dipanggillah Mubarak tadi, dipanggil, kemudian dia berkata, si pemilik kebun ini, aku tidak punya anak kecuali satu, yaitu anak gadis. Kepada siapa aku nikahkan? Kemudian kata Mubarak, nikahkan, kalau orang Yahudi menikahkan karena harta, orang Nasrani menikahkan karena jamal, kecantikan, orang Arab menikahkan karena hasab wan nasab, karena keturunan, orang Muslim menikahkan karena takwa. Terus kata bapaknya, kata pemilik kebun, tidak ada orang yang bertakwa pada saat ini kecuali engkau. Maka maka Mubarak menikah dengan anak pemilik kebun tadi. Ikhwan fillah nasarakumullah, ini kami sampaikan. Semoga kisah dari Ashabul Kahfi itu bisa menginspirasi kita semuanya. Nanti kita di pertemuan yang akan datang akan lanjutkan dengan kisah yang lain. Ini kami sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.